tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari dalam kitab dia Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau menjelaskan betapa banyaknya orang-orang Jawa berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Koma, belum titik, masih koma. Pada penjelasan selanjutnya, wa bayanu ibtida'i zuhuril bid'ah wala intisyaruha fi ardi Jawa, dan awal mula tersebarnya bid'ah dalam persoalan agama dan tersebarnya fi ardi Jawa. Jadi awal mula Syekh Hasyim Al-Asy'ari juga bercerita sebab awal mula daripada tersebarnya bid'ah dalam agama di negeri Jawa. Kemudian beliau lanjutkan lagi, wa bayanu anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadzal zaman. Kata beliau, akan ada penjelasan tentang macam-macam pelaku-pelaku bid'ah yang ada di zaman ini. Artinya beliau bercerita, menyampaikan banyak kelak di Jawa itu, tidak hanya di Jawa sebenarnya. Ini sebenarnya ilustrasi di mana-mana. Bermunculan aliran-aliran bid'ah dalam agama, tapi mereka Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat serta keberkahan kepada kita semua. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di subuh hari ini kita akan menyampaikan persoalan apa yang menjadi keresahan kita bersama, begitu juga menjadi persoalan dunia. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam hadisnya, wala taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'um annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi dalam hadisnya, kiamat tidak akan terjadi sehingga
suku-suku dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan hingga mereka menyembah berhala. Di tengah umatku kelak akan ada 30 para pendusta, masing-masing mengaku menjadi nabi, padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudahku. Kemudian kata Nabi, la ghairud dajjali akhwafuni ala ummati qalaha thalathan. Qala qultu ya Rasulullah ma hadha alladhi ghairu ad-dajjali akhwafuka ala ummatik, kala a'immatan mudillun atau a'immatan mudillun. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhumus sya'r wa hatta tuqatilu turka sigharal a'yuni humurul wujuh dhulfal unuf ka'anna wujuhahum al-majjanu al-mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang melawan sebuah kaum yang sandal mereka terbuat dari bulu rambut, dan sehingga kalian berperang melawan bangsa Turk, yaitu sebuah kaum yang matanya sipit, wajahnya kemerah-merahan, dan hidungnya pesek, sehingga wajah mereka bagaikan perisai yang berlapis. La taqumu as-sa'ah hatta yuqatilul muslimun at-turk qauman wujuhum kal majjan al-mutraqa yalbasuna asy-sya'r wa yamshuna fi asy-sya'r. Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin berperang melawan bangsa Tut, yaitu sebuah kaum yang wajah mereka bagaikan perisai yang berlapis. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan memakai alas kaki yang terbuat dari bulu juga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bicara pada hadis yang pertama terlebih dahulu. Di dalam hadis yang pertama tadi, bercampurnya orang-orang muslim bersama orang-orang musyrik. Dulu kita pernah menyampaikan di sini persoalan di dalam Al-Quran itu terdapat setidaknya ada 3 kategori. Satu, orang-orang kafir, yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang muslim. Ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal musyrikun, ya ayyuhal muslimun. Ada juga kategorinya muslim itu, nanti kita coba. Di dalam orang kafir, di dalam kafir ini Allah menyebutkan ada Yahudi, ada Nasrani, ada kafir Quraisy. Jadi kafir itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada kafir Quraisy. Selain daripada ini, selain daripada Yahudi, Nasrani, kemudian kafir Quraisy, maka mereka disebut dengan musyrikun. Musyrikun yang tidak menyembah Allah. Orang-orang musyrikun ini siapa saja? Sebenarnya di dalam Al-Quran juga ada isyarat yang mengatakan orang-orang yang menyembah berhala ini bagian daripada musyrikun. Orang kafir Quraisy ada yang menyembah berhala. Di sisi lain mereka orang kafir, di sisi lain mereka juga musyrik, karena penyembahan mereka terhadap berhala. Kemudian ada kelompok-kelompok yang lain yang menyembah patung, binatang, dan lain sebagainya. Mereka disebut dengan musyrikun. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon, ada yang sesajenan, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada kemusyrikan, perbuatan yang musyrik atau syirik. Sehingga pelaku kemusyrikan ini disebut dengan musyrikun. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan muslimun. Muslimun ini ada yang mukminun, ada yang munafiqun,
ada yang muhsinun, ada yang muslimun itu sendiri. Ada mereka yang hanya muslim saja tapi tidak beriman. Ada yang muslim dan beriman. Ada yang muslim tapi munafik. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muhsin. Nah, ini harus dipahami dulu. Jadi kategorinya banyak. Ada orang-orang muslim, kalau kita kategorikan kemunafikan, jika mereka termasuk rata-rata umat muslim itu memang termasuk dalam kategori kemunafikan, tapi nifak mereka nifak kecil. Karena itu mesti itu kita termasuk kategori begitu, kecuali kita bertobat kepada Allah. Karena dusta, pengkhianatan, kemudian janji yang kita ingkari, orang-orang yang berjanji tapi dia mengingkari dengan sengaja, dia munafik, nifak, meskipun nifaknya secara sifat. Dia berbicara tapi berdusta. Ada orang yang berjanji tapi berusaha mencari alasan untuk mengingkari janji. Diberikan amanah tapi mereka kemudian menyimpang daripada amanah. Itu bagian daripada perbuatan khianah atau bagian daripada kemunafikan. Dan itu mesti banyak dilakukan oleh umat muslim. Kenapa kok muslim? Karena mereka tidak seutuhnya menggunakan iman. Nah, bagi orang beriman, tolak ukurnya adalah agama, tolak ukurnya adalah karakter, akhlak. Sehingga mereka untuk mengingkari lisan itu, untuk mengingkari janji agak sulit. Kenapa? Beriman. Karena sandarannya adalah Allah. Nah, ini poin penting. Tapi kalau dia mukmin, dia muslim, dia mukmin, dia muhsin, nah ini derajat yang paling tinggi. Orang-orang seperti ini adalah derajat tertinggi. Maksudnya bagaimana? Muslim, beragama Islam dia. Salat 5 waktu, beriman dia kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia selalu merasa bahwa di setiap apa yang dia lakukan diawasi oleh Allah. Nah, yang kayak gini itu tidak mungkin dia menipu, tidak mungkin dia korupsi, tidak mungkin dia berkhianat, tidak mungkin dia mencuri, tidak mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, itu tidak mungkin. Karena dia sudah merasa muhsin. Muhsin itu merasa dia diawasi oleh Allah. Sehingga perbuatan itu selalu kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dia sudah berhusnuzan kepada Allah, tidak lagi bersuuzan. Tapi kalau dia orang muslim tapi cuma KTP saja, nah, itulah yang paling banyak sekarang. Muslim tapi KTP. Nah, penyakit kita sekarang adalah banyaknya manusia-manusia yang muslim tapi KTP. Nah, ini yang paling banyak. Ketika ditanya, mana KTP-mu? Ada. Agamamu apa? Tengok di KTP, katanya. Ah, berarti muslim. Cuman itu doang. Tapi ketika disuruh sholat, ntar dulu, katanya. Ketika disuruh jujur, tidak penting. Ketika disuruh jangan nipu, nggak usah campur urusan kami. Ketika dia mencaci maki orang, diam aja, gitu. Ketika kita nasihati, urus dirimu sendiri, gitu. Ah, ini masalah nih. Ini orang-orang muslim yang KTP. Orang-orang muslim KTP inilah yang kemudian kelak banyak tersandung fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Orang-orang yang muslim KTP seperti inilah yang banyak menghasilkan atau yang banyak mendapatkan fitnah-fitnah terkait agama. Orang-orang muslim KTP seperti inilah yang mudah dilemahkan. Orang-orang muslim yang KTP seperti inilah yang mudah memperjualbelikan agama. Di kategorinya tadi muslim, mukmin, muhsin. Kalau derajatnya muhsin,
Bagaimana cara orang ini bisa sampai pada derajat muhsin? Kalau kita mengkaji dalam kajian-kajian agak lebih sedikit mendalam begitu. Kalau bahasa orang-orang sufi itu kan ada syariat, ada tarekat gitu ya, ada makrifat, ada hakikat. Nah, ini dalam Muhammadiyah nggak paham nih kayak gini nih. Ada syariat. Kalau cuma masih sholat subuhnya masih dibangunin, masih suka mikir apa ini halal apa haram ya gitu, masih bercampur dia yang subhat-subhat tadi, itu masih tataran pada syariat itu, belum sampai pada thariqah itu tingkatannya. Kalau masih sholat subuhnya masih dipaksakan, nah itu masih pada syariat itu. Karena kita masih berpikir bagaimana melakukan sesuatu dengan hukum-hukum tertentu gitu. Tapi kalau dia sudah naik tingkat sedikit tarikat, dia sudah mencari jalan bagaimana untuk lebih bagus lagi ibadah dia. Salat subuhnya, zuhurnya, isaknya, maghrib, salat 5 waktunya tak lagi dipaksakan. Cuma dia sudah nambah nih. Yang tadinya cuma salat wajib, naik tingkat. Sekarang salat sunnah pun dilakukan. Zikir ditambah, sholawat rajin. Nah, ini naik tingkat namanya. Ada jalan lain yang mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah lebih dekat lagi. Menggunakan atau menambah model-model ibadah yang lain. Namanya tarekat. Nambah sholawat. Pokoknya aku harus sholawat sehari itu 1000 kali. Aku harus aku harus beristighfar 100 kali. Ini masih pada tataran tariqah. Nah, sementara ada yang lebih tinggi lagi di atas tariqat itu, namanya ma'rifah. Begitu ya, ma'rifah ya. Ma'rifah atau hakikat ya? Hakikat dulu. Nah, hakikat dulu. Nah, hakikat ini bagaimana? Kalau hakikat ini sederhananya begini. Dia selalu melihat sesuatu tersebut apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dari apa yang diciptakannya. Nah, misal begitu. Contoh sederhananya begitu. Contoh, Allah ciptakan anjing. Untuk apa Allah ciptakan anjing itu? Allah ciptakan babi. Untuk apa Allah ciptakan babi itu? Akal kita nih tak lagi berpikir tentang sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu sudah selesai, kata orang-orang syariat itu. Kemudian tidak lagi berpikir tentang thariqat, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan lisan dia bersolawat, berzikir. Contoh. Kemudian dia cari tahu, mengapa Allah menyuruh kita berzikir, beristighfar? Mengapa Nabi menyuruh kita beristighfar? Mengapa Allah ciptakan babi? Mengapa Allah katakan rambut perempuan itu adalah aurat? Mengapa aurat perempuan itu A, B, C, D? Pokoknya jawabannya, pertanyaannya mengapa. Sehingga kita mencari rahasia di balik alasan penciptaan Allah dan pengharaman serta penghalalan sesuatu. Kenapa sih kursi ini kok kayak gini? Kan semua kursi sama. Adakah bedanya kursi ini dengan kursi itu? Mesti ada. Secara harga dan jelas beda itu. Tapi kita mencari tahu apa sebenarnya maksud dari model kursi seperti ini. Ini bahasa lainnya itu mencari tahu hakikat. Kalau bahasa lainnya filosofi lah. Ngapain sih kita dihidupkan oleh Allah? Untuk beribadah kepada Allah. Semua orang paham. Tapi ada alasan lain mengapa Allah menciptakan manusia dan mengapa Allah perintahkan kita untuk ibadah. Ternyata maksud lainnya adalah untuk menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara manusia dengan sang pencipta. Kalau sama saja kayak orang-orang muslim tapi dia tidak sholat, itu sebenarnya dia sama dengan Tuhan itu. Dia mengatakan diri dia sama dengan Tuhan. Kenapa begitu tidak sholat? Salah satu bentuk perbedaan kita dengan sang pencipta adalah ya kita menyembah mereka, menyembah sang pencipta. Bukan mereka ya, menyembah sang pencipta. Lah kita menyembah Allah itu perbedaannya jelas. Satu hamba yang satu
yang disembah. Itu jelas. Maka kita mencari yang disebut dengan makna dibalik daripada penciptaan Allah. Itu bagian daripada hakikat. Sehingga ada orang-orang yang bisa melahirkan masuk Islam dari hasil mengamati bumi, masuk Islam dari hasil mengamati astronomi dan lain sebagainya. Kemudian tingkat tertinggi yang lain yang terakhir adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini berasal dari satu kalimat sederhana. Man arafa nafsa arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui diri dia, maka dia akan paham siapa sang pencipta. Man arafa rabbah arafa nafsa. Barang siapa yang mengetahui siapa penciptanya, maka dia akan mengetahui siapa diri dia. Nah, ini sebenarnya adalah tingkat tertinggi. Nah, ini bisa dipelajari melalui orang-orang yang memang konsen di bidang itu. Makanya ada namanya ilmu tasawuf untuk mencari tahu. Makanya banyak orang yang ikut-ikut tarekat segala macam itu hanya ingin mencari tahu jalan tarekah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika ada persoalan, ketika mereka sudah berhadapan dengan hal tersebut, mereka sudah berada pada posisi yang ya udahlah, itu sudah takdirnya ilahi begitu. Nah, ini tak berlaku itu bagi orang-orang seperti yang suka mabok, judi, nipu, jualan tapi nipu gitu. Itu tidak berlaku itu. Nah, inilah pentingnya. Sama dalam tingkatan yang tadi kita katakan sama. Muslim itu paling orang-orang Muslim itu baru tingkatannya adalah syariat itu. Itu pun belum selesai. Kenapa? Karena mereka kadang tidak sholat, kadang ini segala macam. Itu yang disebut. Maka Muslim di sini pun masih banyak. Ada yang benar-benar Muslim, ada yang hanya KTP saja. Ada yang Muslim hanya pengen bisa menikahi anak gadis orang. Dia masuk Islam cuma pengen ingin menikahi anak gadis orang. Ada. Pokoknya aku harus masuk Islam. Kenapa? Kalau aku tak masuk Islam, bapaknya tak mau nikahkan dia dengan aku gitu. Nah, akhirnya ini banyak kasus-kasus seperti ini kita temukan di artis-artis. Dia masuk Islam hanya karena calonnya Muslim. Atau sebaliknya, dia murtad daripada Islam karena calonnya bukan Islam. Nah, ini poin-poin penting. Sehingga kita butuh memahami Muslim seperti apa yang menjadi persoalan kelak di akhir zaman. Nah, ini yang kemudian kita kembalikan kepada kalimat tadi yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai suku-suku itu dari umatku itu mereka bergabung bersama orang-orang musyrik. Bergabung bersama orang-orang musyrik. Sekarang kita lihat. Apa bahasa bergabung bersama orang musyrik ini? Kalau kita merujuk kepada pemahaman ini, sebenarnya ada bahasa yang disebut dengan sinkritisme. Tahu Bapak Ibu sinkritisme? Tahu Ibu-ibu? Ketinggian bahasa sinkritisme ini. Sinkritisme ini menggabungkan agama, mencampur adukkan agama. Hari ini dia sesajenan, nanti siang dia sholat Jumat. Sholat Jumat jalan, nyembah pohon jalan. Sholat jalan, ngasih sesajenan ke laut jalan. Sholat jalan, percaya pada adat jalan. Sholat jalan, menyembah matahari jalan. Sholat jalan, ngasih sesajenan di gunung jalan. Sampai di sini paham? Yang kedua, mencampur adukkan. Kami ini sedang maulid Nabi, tapi ketika sedang maulid Nabi ada unsur sesajenan. Dibuatlah banyak nasi kunyit panjang-panjang. Di dalam nasi kunyit itu ada mantra. Dia maulid Nabi, tapi ada mantra-mantranya. Dia maulid Nabi, tapi ada unsur-unsur kemusyrikannya. Pokoknya malam hari ini kita buat maulid Nabi yang besar, pakai tenda. Yang punya acara, yang punya hajat, masjid, datang ke dukun. Pokoknya tuan dukun, bagaimana caranya jangan sampai hujan malam ini. Sehingga sederhananya,
kajiannya keagamaan, tapi ada unsur kemusyrikan. Peringatan tahun baru, Grebek Suro misalkan, tahun baru Islam. Tapi dalam perayaan tahun baru Islam ada mistisnya, ada kuda lumpingnya yang sudah kesurupan, gitu deh, diisi setan, kata dia gitu. Ya memang mungkin begitu modelnya gitu. Dimasukkanlah setan. Uniknya dalam unsur keagamaan. Ini yang menjadi poinnya. Yang menjadi persoalan kita sekarang itu. Sebenarnya ini hanya bagian lain yang sifatnya tradisional, yang sifatnya dahulu. Dulu orang-orang begitu. Sholat jalan, mistis jalan. Sholat jalan, main setan jalan. Sholat jalan, kedukun oke. Itu dulu. Sekarang modelnya sama, cuma bedanya lebih modern, lebih daripada canggih. Mereka melakukan maulid Nabi, tapi joget-jogetnya biduan, nggak pakai celana, gitu misalkan. Misal di sini tertulis nih maulid Nabi, gitu. Tapi di depannya musik yang nyanyi perempuan, perempuannya pakai celana pendek. Bahasa sederhananya sedang mengangkangi Rasulullah, sedang menghina Rasulullah, sedang menghina Allah. Sama. Mereka inilah yang disebut dengan menggabungkan atau bergabung dengan orang-orang musyrik. Mereka muslim, percaya kepada Allah, tapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang seolah-olah kemaksiatan yang mereka lakukan menghina Allah. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Nah, ini poin penting kita. Sehingga kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kelompok-kelompok seperti ini merajalela. Kita lihat Pak, dalam tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari dalam kitab dia Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhhabi ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau menjelaskan betapa banyaknya orang-orang Jawa berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Koma, belum titik, masih koma. Pada penjelasan selanjutnya, wa bayanu ibtida'i zuhuril bid'ah wala intisyaruha fi ardi Jawa, dan awal mula tersebarnya bid'ah dalam persoalan agama dan tersebarnya fi ardi Jawa. Jadi awal mula Syekh Hasyim Al-Asy'ari juga bercerita sebab awal mula daripada tersebarnya bid'ah dalam agama di negeri Jawa. Kemudian beliau lanjutkan lagi, wa bayanu anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadzal zaman. Kata beliau, akan ada penjelasan tentang macam-macam pelaku-pelaku bid'ah yang ada di zaman ini. Artinya beliau bercerita, menyampaikan banyak kelak di Jawa itu, tidak hanya di Jawa sebenarnya, ini sebenarnya ilustrasi di mana-mana. Bermunculan aliran-aliran bid'ah dalam agama, tapi mereka muslim. Itu dia poin pentingnya. Apa contohnya? Contohnya yang tadi. Seperti Islam kejawen misalkan. Loh, itu dia Islam, tapi kok masih menyembah Islam kejawen itu. Dia Islam tapi tidak sholat, dia masih percaya pada nenek moyang mereka. Lah ini dulu ada. Zaman Nabi sudah ada. Sejak zaman Nabi sudah pernah terjadi, cuma maraknya baru sekarang ini. Kenapa maraknya sekarang ini? Karena pada masa Nabi diperangi sama Nabi. Bid'ah pada masa Abu Bakar, ada orang murtad, tidak bayar zakat, Nabi palsu.
Nabi bilang tadi dalam hadisnya. Nah, kata Nabi dalam hadisnya apa? Akan muncul 30 para pendusta yang mengaku Nabi. Lah sekarang kalau kita runut lebih dari 30. Dari zaman Nabi sampai sekarang. Pada masa Nabi masih hidup 7 Nabi palsu. Lah sekarang kita runut. Coba abang hitung. Berapa jumlah Nabi palsu sekarang? Hitung bang. Gak tahu kan? Sama. Lebih daripada 30. Ahmad Musadek, Musailam al-Kadzab, itu zaman Nabi Musailam al-Kadzab itu. Lah sekarang ini yang di India, yang di Indonesia aja banyak tuh. Di Indonesia aja udah ngalah-ngalahin Nabi tuh. Ya kan? Nabi kita saja itu bicara dengan Allah itu melalui turunnya wahyu. Nabi Musa alaihissalam itu berbicara dengan Allah itu tidak langsung. Nah ini kan adalah yang langsung. Bahkan uniknya lagi ngaku Tuhan pula gitu kan. Fir'aun dulu ngaku Tuhan dia punya kekuatan. Lah sekarang ngaku Tuhan nggak punya kekuatan, cuma di KTP doang gitu. Ini bid'ah-bid'ah yang muncul hari ini gitu. Nah pertanyaannya mengapa kok bisa bermunculan orang-orang seperti ini? Paham ya Ibu ya? Tidak menutup kemungkinan hal seperti ini bisa terjadi di tengah perkotaan ini. Bisa, sangat bisa. Perbedaannya, kalau dia di perkampungan bisa muncul hal-hal seperti ini, karena masih bisa kita temukan orang-orang yang belum terjangkau oleh para alim untuk sampai ke tempat mereka yang mempelajari agama dengan baik dan benar. Nah model bid'ahnya di perkampungan mungkin bisa jadi model bid'ahnya seperti yang tadi kita sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Bermunculan orang-orang yang bisa berbicara dengan Tuhan, bermunculan orang-orang yang bermain sesajenan. Ini masih model tradisional. Tapi kalau di kota yang gaya berpikirnya seharusnya sudah berpikir ke depan, yang agamanya yang setiap waktu bisa kita temukan model pembelajaran agama yang baik, lah kok masih ada orang maulidan dengan model kayak gitu? Lah kok masih ada orang yang melaksanakan Isra wal Mi'raj tahun baru tapi mencampur adukkan unsur agama dan mistis? Ini lain cerita, Pak. Maka sebenarnya Nabi ingin mengatakan kepada kita, kalian tuh sedang di akhir zaman, gitu Nabi. Itu Nabi mau katakan begitu sama kita. Cuman lo nggak sadar-sadar gitu. Ada kajian di masjid bercampur laki-laki perempuan, lo masih ikut. Tapi kan aku yang penting tidak bercampur. Tidak bisa. Kita harus berada pada posisi yang prinsip. Ini urusannya prinsip. Kata Allah haram bercampur laki-laki perempuan. Dalam urusan keagamaan aja haram, apalagi di luar keagamaan. Tapi lo masih ikut. Ini kata Ustaz Adira kan gitu. Tapi kita masih ikut Pak gitu. Sampai di sini bisa dipahami nih Ibu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini modelnya. Maka kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari, jauh sebelum hari ini beliau sudah mengingatkan dalam kitab beliau yang sangat kecil ini, betapa buku ini sangat sejalan dan sesuai dengan keadaan kita hari ini. Dan Nabi yang berbicara. Sehingga kata Nabi, kita lihat fitnah yang lain. Fitnah yang lain. Bapak Ibu sekarang lihat ya di video itu, di YouTube itu, ada dai mengaku ustadz tapi banci. Itu perlu diikat itu. Jangan sampai Masjid Jamiatul Zahidin mengundang itu. Itu kalau sempat Masjid Jamiatul Zahidin mengundang, selesai urusan itu. Masjid yang terkenal dengan frontalnya tiba-tiba ngundang yang dai tapi banci. Nah, itu masalah betul itu. Bisa dipahami ya Ibu ya. Coba bayangkan sekarang kita kuliti mengapa kok banci bencong jadi ustadz. Jadi dah uniknya ada yang ngikut. Nah, sekarang kita berbicara. Ada dai tapi banci, bencong.
ada pengikutnya justru senang. Nah, ini di garis bawah dulu nih. Ada orang gila bicara dengan orang, ada orang sehat bicara dengan orang gila. Kira-kira yang gila siapa? Kalau orang gila yang berbicara, Bu, itu jelas kegilaannya. Kalau orang sehat berbicara dengan orang gila, zaman ini sekarang begitu. Ibu-ibu semua diberikan, kita semua bapak ibu nih, diberikan akal yang sehat dalam berpikir tentang agama. Tapi justru kita duduk dengan orang yang mencampur agama. Saya ulangi bahasa yang lebih pelan. Kita diberikan oleh Allah akal untuk belajar mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kita bisa membedakan, loh kalau orang yang seperti ini agamanya benar atau tidak benar. Kita paham. Loh kita yang duduk bersama orang-orang yang guru-guru, ilmu-ilmu yang kita pelajari dengan ilmu-ilmu yang lurus, lah kok kita duduk dengan orang-orang yang ilmunya bengkok. Kira-kira yang salah siapa? Bahasa sederhananya gini. Ada calon pemimpin koruptor, loh kok masih dipilih? Kita tahu dia koruptor tapi masih kita pilih. Yang salah siapa? Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ada dai, banci, tapi diundang. Yang salah siapa? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah pertanyaannya lah kok bisa? Kita tahu dia bencong, banci, dia jadi ustadz, kita undang dia. Berarti tandanya kita yang sedang tidak lurus. Pertanyaannya mengapa? Nah, sekarang kita lihat mengapa. Inilah yang disebut dengan fenomena di akhir zaman. Yang kayak gini namanya bid'ah. Yang kajian-kajian maulid Nabi tapi ada perempuan biduannya, ada unsur mistisnya, itu disebut dengan bid'ah. Syubhat akhir zaman yang menghasilkan mengajak orang kepada neraka, bukan mengajak kepada surga. Bahasa sederhananya, lo teriak kami cinta Nabi tapi lo teriak kami maksiat. Ya Rasulullah kami cinta kepadamu, ya Rasulullah saksikan kami sedang berzina, kata dia. Begitu bahasa sederhananya. Sampai di sini bisa dipahami, Pak. Inilah yang disebut dengan fitnah. Maka Nabi mengingatkan kita jauh-jauh hari. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai bermunculanlah pelaku-pelaku bid'ah seperti ini. Dan kaum-kaum yang mengaku muslim tapi masih bergabung dengan penyembah-penyembah berhala. Maka inilah yang disebut dengan musyrikin. Nah apa kata Nabi? Ta'budu qabailu min ummati. Kabilah-kabilah dari umatku, kata Nabi, mereka menyembah patung, menyembah matahari, menyembah pohon. Yang Bapak Ibu masih percaya dengan bintang-bintang Capricorn, apa lagi Bang? Sagittarius. Udah tahu aja beliau nih. Sagittarius, Aries, Virgo. Nah itulah pokoknya. Yang masih percaya dengan begini, musyrik itu. Musyrik. Nah yang kayak gini nih, yang kita maksud. Yang dimaksud oleh Nabi mungkin menyembah patung, manusia nyembah patung sekarang tak ada. Kalaupun ada tidak di sini. Mungkin orang yang menyembah matahari tak ada. Orang yang menyembah pohon tak ada. Tapi yang menyembah bintang-bintang begini, kau bintangmu apa? Bintangku Capricorn. Kenapa? Aku lahirnya Desember sampai Januari kan. Rentangnya dari Desember, Januari, Februari. Itu Capricorn. Oh, orang kayak gini temperamen nih. Gitu deh. Coba bayangkan. Meskipun ada kesamaan, meskipun. Tapi haram bagi kita untuk percaya. Haram. Kalau di Jawa itu ada legi, kliwon, apa deh, wage dan lain-lain. Pokoknya jangan sampai nikahi anak di hari yang kliwon. Nah, misal wage, kelepon, itu bukan ya, kelepon itu makanan ya.
Itulah pokoknya kliwon. Jangan sampai nikahkan anak di waktu-waktu tertentu ini. Kata dia, Bapak Ibu, kita tidak boleh percaya pada hal-hal seperti ini. Akhirnya orang bilang, Ustadz tuh tidak tahu itu. Kita bukan persoalan tahu atau tidak tahu. Yang kita persoalkan, bagaimana, apakah Islam pernah mengajarkan kepada kita untuk, mohon maaf, memahami dan meyakini hari-hari sial. Ini ada yang percaya tanggal 13 sial tak? Pokoknya jangan tanggal 13. Tanggal 13 itu tanggal sial tuh. Lah akhirnya tercuci otak kita dengan hal-hal bid'ah seperti ini. Yang subhat-subhat tidak jelas begitu. Dan ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, itulah yang paling banyak kita temukan sekarang. Makanya tadi kita sampaikan Muslim itu ada bagiannya. Ada yang Muslim itu KTP, ada yang Muslim beneran. Dia masuk Islam karena memang ingin menjadi seorang Muslim yang baik. Ada orang Muslim karena pengen nikahi anak orang, ada orang Muslim sebatas KTP biar mudah cari kerja. Sampai di sini paham ya? Nah, ini menjadi persoalan. Nah, yang orang seperti apa yang mudah terpengaruh dalam urusan persoalan bid'ah yang tadi kita sampaikan dalam urusan syubhat tadi yang dikatakan oleh Nabi? Orang-orang yang Muslim tapi ada tapinya, mereka tak sampai pada derajat iman dan ihsan. Karena Muslim masih bisa menjadi munafik, mukmin saja masih ada jalan untuk mereka menjadi orang munafik. Coba bayangkan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nifak ini dengan modelnya yang musyrik-musyrik tadi itu sama aja. Nerakanya jahanam juga itu dua-duanya gitu. Musyrik mereka nerakanya jahanam itu. Munafik mereka nerakanya juga jahanam itu. Kenapa? Karena orang musyrik dia menyembah Tuhan. Maaf, orang musyrik dia menduakan Tuhan, menduakan Allah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, zaman Nabi orang kalau maksiat sembunyi-sembunyi, takut. Sekarang bukan sembunyi-sembunyi orang maksiat, malah digabung. Maksiat oke, sholat oke, habis sholat lembat terus. Paham maksudnya Bapak Ibu ya? Zaman Nabi ada sahabat Nabi, tapi hukum belum turun. Sebelum sholat dia mabuk, habis mabuk dia sadar sholat. Habis sholat, ya nggak tahu. Ada yang lanjut, ada yang tidak. Tapi hukum khamar belum turun secara mutlak. Sekarang hukum sudah. Lah kurang jahiliyah apa kita sekarang? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga bid'ah yang disampaikan oleh Nabi, subhat yang disampaikan oleh Nabi ini, itulah yang paling banyak hari ini terjadi. Sekarang pertanyaan saya, khawatirkah kita dengan akidah yang kita miliki? Khawatir tidak kita dengan akidah yang kita miliki? Andai kata kita di akhir zaman ini tak bisa memiliki akidah yang kuat, kira-kira bisa tidak kita tercampur dengan orang-orang seperti mereka? Sangat mungkin sekali. Nah contohnya, contoh sederhananya, setiap waktu hampir dalam tahun ini saja, dalam tahun ini aja sudah beberapa kali media menyoroti bermunculannya aliran-aliran sesat. Muslim tapi sesat. Sini. Kau mau air sini. Cium tangan, kelepak kepalanya, pek. Mau perempuan ke mau laki-laki silakan. Berkah, pek. Itu berkah apa? Tangan dia kah berkah? Mohon maaf. Jangan bodohi masyarakat. Ini Pak khususnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampaikan. Bapak Ibu punya keluarga di Jawa, di Sumatera, di mana-mana, sampaikan. Yang sudah mengerti sampaikan. Tidak usah percaya dengan hal-hal begitu. Kita kalau mau ngambil keberkahan orang yang alim, itu kita lihat. Orang alim tidak akan mudah menyentuh perempuan. Itu tidak mungkin Pak. Tidak akan mungkin semudah itu menyentuh perempuan. Itu tidak mungkin. Karena dia paham hukum. Haram bagi orang yang bukan muhrimnya menyentuh
wanita yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya itu tidak boleh dipegang. Itu tahu harusnya mereka yang mengerti agama. Lah mereka menyentuh perempuan, kita masih minta barokah. Itu yang sesat kita. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Ini poinnya. Maka kata Nabi, saya kunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatimun nabiyyina la nabiyya ba'di. Parahnya lagi kata Nabi, di antara kelompok-kelompok fitnah syubhat yang tadi bermunculan, kata Nabi, ada di antara mereka yang mengaku menjadi nabi. Parahnya lagi kata Nabi, mengaku menjadi nabi. Nah, orang-orang yang mengaku menjadi nabi, seolah-olah Nabi ingin katakan kepada kita, hei awas kata Nabi, kelak orang-orang yang mengaku nabi inilah yang banyak mengantarkan manusia kepada neraka jahanam. Maka kata Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Banyak para da'i yang mengantarkan kita kepada neraka jahanam. Itu Nabi yang bilang. Contoh yang tadilah kita sampaikan. Sudah tahu dia bencong jadi da'i, kita ngikut. Akhirnya kita dengerin. Nanti jadi bencong semua kita. Itu sebenarnya bahasanya sederhana. Loh, kita semua ini diajak untuk memaklumi perbuatan dia. Coba lihat aku nih. Sekarang aku banci, meskipun aku banci tapi aku ustadz. Orang-orang berpikir, oh iya ya, kita tidak boleh diskriminasi orang. Kita nggak boleh berpandangan buruk terhadap orang. Lah yang itu sudah melanggar syariat. Lah kok masih kita maklumi dan kita ikuti. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, innakum idzan mithluhum. Kalau kalian masih ikut, jadi kalian bagian daripada mereka. Akan seperti mereka. Mengapa mereka bisa eksis? Ya karena ada pengikutnya. Kenapa ada pengikutnya? Ya karena kita mencoba memaksakan diri untuk mengikut. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Ini modelnya begini. Ada orang pelaku maksiat. Biar orang pelaku maksiat ini bisa dinormalkan kemaksiatannya, dia bayar. Satu, selalu dia kasih kita makan. Dikasihnya kita makan, dikasihnya kita sembako. Sekarang saya tanya, karena dia sering memberikan sembako kepada kita, baik dia sama kita. Kira-kira kalau dia berbuat maksiat, bisa nggak lisan kita mengatakan, oh dia itu bejat, dia itu nggak benar? Bisa nggak? Hampir sulit bagi lisan kita untuk mengatakan demikian. Sehingga ketika dia buat acara, dibarengin tuh Maulid Nabi dan pembagian 500 sembako. Kira-kira yang datang berapa orang? 1000. Kenapa? Ada daya tariknya. Apa daya tariknya? Sembako. Padahal pelakunya ini yang melakukan perbuatan maksiat. Cuma karena ada sembakonya, maksiatnya tertutupi, sembakonya yang nampak. Itu model pertama. Model kedua. Karena yang melakukan kemaksiatan ini adalah figur. Manusia yang diidolakan. Sehingga apapun yang dia buat salah kali tetap benar. Kita ambil contoh. Ada seorang pemuda, bagus dia, baik dia, diidolakan. Tiba-tiba dia judi. Dia buatlah konten perjudian. Tapi di situ disebutkan judi Islami. Ini contoh aja, judi Islami. Karena ada manusia yang mengidolakan dia, akhirnya orang-orang yang mengidolakan tadi sudah tertutup matanya. Akhirnya apa yang dilakukan? Kami berjudi tapi syariah loh. Namanya judi syariah.
Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mungkin enggak judi itu jadi syariah gitu? Sampai di sini paham ya? Jalan yang ketiga, begitu modelnya. Ada orang yang diidolakan, mereka yang melakukan. Sama Pak dengan yang tadi. Kita tahu mereka pelaku maksiat. Kita tahu mereka itu orang-orang yang merusak agama. Kemudian mereka masuk dalam urusan agama, mereka menyebarkan agama. Lalu kita ikut mendengarkan. Artinya kita sedang menormalisasikan kemaksiatan mereka. Bahasa sederhananya, mereka menutupi kemaksiatan mereka dengan kebaikan yang mereka buat, sehingga kita lebih menyorot kepada kebaikan ketimbang daripada kemaksiatan yang mereka lakukan. Inilah model yang sekarang ini yang kita temukan. Banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut demi menutupi kemaksiatan dan kemusyrikan kepada Allah. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak ibu semua, abu-abu atau jelas kemaksiatan mereka? Abu-abu atau tidak jelas kesyirikan mereka? Abu-abu. Sehingga abu-abu ini membuat orang bingung. Sebenarnya tidak usah bingung. Kalau sudah jelas tak ada yang disembah, jelas Allah yang disembah, tak ada yang lain selain daripada Allah, selesai itu urusan. Lah kok masih kita mau ikut-ikutan? Ini kan cuma sekedar tradisi Pak Ustaz. Kami ini tradisi ngikut ini cuma sekedar tradisi aja. Dari tradisi itulah sekarang ikut tradisi. Ibu selamat, cicit ibu yang ikut nyembah besok. Ini cerita daripada Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum datang Nabi Nuh itu. Dulu ada turunan Nabi Adam itu, ada 5 orang soleh. 5 orang soleh yang mengajarkan agama. Diajarin nih Pak, Allah subhanahu wa ta'ala itu mereka kenalkan. Ketika 5 orang soleh ini meninggal, ada salah seorang pemuda ahli pahat, pembuat patung. Ahli di bidang pembuat patung. Apa kata dia? Dibuatlah patung. Padahal membuat patung itu hukumnya apa? Sekarang saya tanya, apa hukum membuat patung? Haram. Sekarang saya tanya, banyak ndak orang jual pakaian pakai patung? Itu perlu dikaji itu. Patung seperti apa yang boleh dipajang untuk pakaian? Harus begitu, harus. Islam mengajarkan. Lah ini ndak. Patungnya mohon maaf ibu-ibu jangan singgung. Yang paling banyak bukan patung laki-laki, patung perempuan. Coba bayangkan. Apa maksudnya? Ya nggak tahu. Tanya yang buat patung. Sekarang kita lihat. 5 orang soleh. Dah 5 orang soleh. Meninggal kelima-limanya Pak. Apa kata pemuda ini? Kita buat patung untuk mengingat jasa orang-orang ini. Generasi pertama itu pahamnya bahwa patung yang 5 ini adalah hanya pengingat bagi orang soleh, bahwa mereka sudah punya andil dalam menyebarkan agama, menyebarkan paham yang lurus. Generasi kedua masih sama karena mendapatkan dari lisan daripada generasi yang pertama. Generasi ketiga mulai terselewengkan. Generasi kelima selesai. Apa kata mereka? Tuhan yang baru. Jangan kita lupakan bahwa mereka yang 5 ini adalah Tuhan kita. Begitu modelnya Pak. Kita memang selamat. Itu pun kalau selamat. Ya kalau ada kejujuran dalam hati kita cuma ikut mengadilkan. Tradisi yang salah jangan diikuti. Yang diikuti tradisi yang benar. Ustaz, itu gerebek surat bagus, kita harus rame nih kata. Tapi ada unsur mistisnya. Campur aduk laki-laki perempuan. Lah itu acaranya sesat lah kok kita ngikutin. Kecuali acaranya memperingati tahun baru Islam, gerebek surah misalkan. Tapi tidak ada unsur mistisnya. Hanya pamer budaya, hanya menampakkan kearifan lokal. Dan dipisah. Di sini tempat laki-laki, di sini tempat perempuan. Kemudian diisi dengan kajian keislaman yang baik. Selesai Pak. Pun tidak dipersoalkan.
Nah, tapi kalau sudah banyak unsur mistisnya, bermain dengan syaitonnya, bermain dengan iblis dan jinnya, itu merusak. Yang paling berbahaya lagi, merusak akidah. Nah, maka kata beliau, kata Syekh Hashim Al-Asy'ari itu, berhati-hatilah dengan intisyarul mubtadi'in. Berhati-hatilah dengan tersebarnya perbuatan-perbuatan bid'ah dan syubhat yang itu disampaikan Nabi. Kelak yang paling banyak kita temukan adalah di akhir zaman. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kata Nabi, apa dampak daripada perbuatan tersebut? Sedikitnya kalimat la ilaha illallah. Orang lebih mengelu-elukan budaya ketimbang mengelu-elukan kalimat la ilaha. Ini sebenarnya sederhana kalau kita mau tunjukkan. Ketika maulid Nabi, setelah salat Isya, manusianya rame. Pas salat Isya, satu saf tak ada. Isra wal Mi'raj. Acaranya di depan kantor gubernur. Misal, contoh aja nih, dibuat. Pas acaranya setelah Isya. Setelah Isya manusia berbondong-bondong datang. Pas sholat Isya, Masjid An-Nur pun tak penuh. Jangankan satu sop, untuk sampai setengah sop aja sulit. Gitu. Tersebut masjidnya sekalian. Tapi ya pandai-pandai lah, dicontoh kan gitu. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih penting? Acara itu apa sholat itu? Tapi mengapa kita belum punya strategi untuk membuat mereka lebih banyak datang ke masjid ketimbang acara? Acara itu formalitas. Itu pun kalau kita benar niatnya baru dapat pahala. Kalau tidak benar, kami datang berniat untuk cuci mata, selesai urusan. Tidak ada pahala-pahalanya, Pak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ini poin penting untuk kita. Maka Bapak Ibu, kekhawatiran Nabi itu sederhana saja. Tidak adanya Nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi persoalan yang harus kita tampung hari ini. Nabi menularkan keilmuan kepada para alim ulama, sehingga yang menjadi panutan kita hari ini adalah alim ulama yang garis lurus, bukan bengkok. Apa yang menyebabkan mereka tersesat di jalan mereka? Bisa jadi karena mereka belajar ilmu tanpa guru, satu. Bisa jadi mereka hanya mengikut trending atau zaman. Yang ketiga, bisa jadi mereka berpura-pura menjadi orang alim. Nah, yang menjadi masalah kita sekarang, yang juga banyak terjadi kata Nabi, orang-orang yang mengaku berpura-pura menjadi itu dia yang kita takutkan. Yang sulit untuk kita peleteri, yang sulit kita filter itu, yang itu. Ini yang benar yang mana? Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Yang satu bilang sesajenan boleh, yang satu bilang sesajenan nggak benar. Terus sekarang gimana? Siapa yang harus kita ikuti? Nah, inilah posisi kita sekarang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Apa kata beliau? Wa kadzalika man qala inna nabiyyuna laisa alladhi kana bi Makkah wal Hijaz. Wa kadzalik min iddi'ai nubuwati ahadin ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au ba'dah au man idda'a an-nubuwata li nafsihi wa kadzalika man idda'a min ghulatil mutasawwifah annahu yuha ilaihi wa in lam yada' an-nabi. Apa kata beliau? Bahkan kata beliau, akan ada orang-orang yang mengaku mendapat wahyu. Padahal Nabi Muhammad telah wafat, tapi ada orang yang mengaku mendapatkan
Artinya kalau mereka mengaku mendapat wahyu, berarti mereka mengaku menjadi nabi. Maksudnya apa? Sederhana maksudnya. Ada orang yang mengaku diri dia pintar dengan keilmuannya, sehingga dia ajarkan ke hadapan orang lain, sehingga dia punya pengikut. Ternyata yang dia dapatkan adalah sesat dan menyesatkan. Inilah Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan terhadap subfitnah yang bid'ah dan subhat yang terjadi ini? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama, ndak usah ikut-ikutan. Setiap hari ngaji di Masjid Jamiatul Zahidin. Hampir tiap hari ada kajian. Tapi masih menyembah patung, itu kebangetan. Setiap hari kajian, tapi masih nipu dalam jualan, itu kebangetan. Setiap hari mereka ngaji, kita ngaji, tapi masih juga tangan ini mengambil yang bukan haknya, itu kebangetan. Artinya niat kita sebelum belajar dah benar atau belum, itu yang harus kita telusuri kembali. Yang kedua, hadirkan setiap perbuatan kita ini Allah, sehingga kita dalam menuntut ilmu ini jelas arahnya. Bukan hanya sekedar, mohon maaf, bukan hanya Bapak Ibu saja, termasuk kami. Kami juga harus begitu. Dalam niat menyampaikan kajian ini harus benar niatnya. Kalau niatnya mohon maaf hanya untuk mencari perhatian, maka yang dihasilkan adalah perhatian. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu semua. Maka Bapak Ibu, mengapa hal-hal yang unik itu banyak pengikutnya? Karena kelak di akhir zaman yang unik-unik inilah yang memang dicari. Kenapa? Karena manusianya unik-unik. Manusia yang unik sukanya yang unik. Maka Bapak Ibu jadilah manusia yang aneh. Biar kita yang aneh dengan agama dan nilai-nilai agama yang kita pelajari, yang kita dibekali oleh orang tua kita dahulu, untuk tetap kita berpegang teguh. Biar, enggak apa-apa Pak. Mau dibilang orang kolot, enggak apa-apa. Yang penting kita selamat. Ketimbang aneh, unik, ngikut yang unik-unik, ikonik, tapi menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini menjadi pengingat bagi kita, agar kita tak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah, agar kita menjaga diri kita dan generasi kita dari ketersesatan atau tersebarnya arus-arus subhat dan fitnah-fitnah bid'ah ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mukmin yang baik dan sejati. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'alna, Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.